Hai, jumpa lagi dengan Kak Dodi. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Tetap sehat, penuh sukacita. Kak Dodi bersyukur kalau hari ini masih diberikan kesempatan untuk menyapa kalian semua. Gimana? Sudah siap untuk menjalani ibadah kita pagi hari ini? Oke, kita siapkan pikiran kita, hati kita untuk datang kepada Tuhan dan memuji Dia. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Oke, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kesehatan yang boleh kami terima hingga hari ini. Terima kasih untuk penyertaan dan kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami selama kami menjalani studi kami secara online. Terima kasih Tuhan kalau di hari ini kami boleh menjalani ibadah kami dengan baik walaupun kami di rumah. Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, setelah kita berdoa, saatnya kita memuji Tuhan. Nah, ini adalah lagu pujian untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan yang sudah menyertai hidup kita semua sampai dengan hari ini. Nyanyikan ya teman-teman ya, jangan cuma nonton aja lo ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, Selalu baik rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Pujian pertama sudah kita naikkan kepada Tuhan. Nah, sebelum masuk firman, kita memuji lagi ya teman-teman. Satu pujian ya. Ku siap mendengar firman Tuhan.
Tuhan, hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Sekali lagi ya. Aku siap mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Hai teman-teman, ketemu lagi dalam GKI Solo Kids Ministry. Ya, hari ini kita mau belajar satu firman lagi yang pastinya teman-teman ini sudah pada tahu, karena firman ini sering banget kita dengerin. Mulai dari kecil sampai nanti kita dewasa pasti dengar kisah ini terus. Siapa? Nah, kita berdoa dulu ya sebelum kita masuk firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin kami dalam pandemi ini yang sudah kami lewati kira-kira 1,5 tahun Tuhan. Kiranya Kau tolong Tuhan bagi teman-teman kami yang mungkin ada yang terpapar sakit maupun yang sembuh Tuhan, juga yang sehat-sehat. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau dengar firman-Mu, pimpinlah kami dalam firman-Mu, berikan kami hati yang mau dengar firman-Mu dan dalam melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kali ini kisahnya tentang Bapak Nuh. Nah, tahu kan Bapak Nuh? Siapa ya Bapak Nuh ya? Bapak Nuh adalah seorang nabi Tuhan yang benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Kita mau baca sama-sama ya, dari Kejadian 6 ayat 9 sampai ke 22. Nah, Kak Budi baca untuk kalian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi telah rusak. Jadi pada saat itu, kita tidak usah baca semua, tapi Kak Budi terangkan ya firman-Nya. Pada saat itu bumi itu sudah banyak orang yang berdosa, tidak mau lagi nurut dengan perintah Tuhan, tidak mau lagi dengar firman Tuhan. Sehingga banyak sekali orang yang berdosa. Dan Tuhan mau mengadakan perjanjian dengan Bapak Nuh. Perjanjiannya apa? Nah, jadi pasti tahu ya, teman-teman pasti tahu ya. Bapak Nuh disuruh bikin sebuah kapal, bahtera namanya. Bahtera itu kapal yang sangat besar. Ya, tujuannya apa kok bikin kapal yang sangat besar? Nah, kita lihat ya. Tuhan hendak membinasakan bumi ini. Dengan cara apa? Dengan membuat bumi ini diguyur air hujan terus-menerus. Kalau air hujan itu nggak berhenti, apa yang terjadi? Seperti di negara kita yang sering terjadi, yaitu banjir. Nah, jadi bumi ini dibuat akan banjir semuanya. Nah, Nuh diminta Tuhan Allah untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Tujuannya apa? Supaya bisa menampung semua makhluk hidup, hewan-hewan, tumbuhan, binatang melata, burung-burung di udara, bahkan bikin akuarium yang besar untuk ikan. Nah, tapi ikan ini bisa hidup ya karena dia walaupun di dalam banjir, ikan ini bisa hidup. Nah, karena Nuh itu seorang yang taat, dan tadi dicatat dalam Alkitab, Nuh adalah orang yang tidak bercela di antara sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dia mempunyai iman yang sangat besar. Nah, apakah iman itu? Nah, kita lihat lebih lanjut ya. Nah, ini gambarnya ini, bahtera Nuh nih yang sedang dibuat.
Nah, teman-teman sudah lihat kan tadi bahteranya yang besar itu? Inti dari cerita kejadian yang mau kita bahas hari ini itu bukan di bahteranya, bukan di kapalnya, tetapi pada iman Bapak Nuh. Bapak Nuh yang mau menuruti segala perintah Tuhan, menaati perintah Tuhan, walaupun terkesan pada saat itu dia seperti orang gila, dia dipikir orang gila, panas terik, tapi dia malah bikin kapal. Dia juga bukan seorang nelayan. Kalau seorang nelayan bikin kapal mungkin bisa nggak dianggap aneh, tapi dia ini seorang bukan nelayan. Nah, dia bikin kapal hanya karena dia mau turut perintah Tuhan. Kita baca di Kejadian 6 tadi, ayat yang ke-22. Kak Budi baca ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, itulah iman dari Bapak Nuh. Kalian mengerti ya, iman itu apa sih? Nah, iman itu seperti segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat, yang belum kita lihat, tapi kita sudah mau mengakuinya, kita mau mentaatinya. Jadi seperti kalau teman-teman di sekolah besoknya nih mau ujian, mau UTS atau UAS atau UNAS, macam-macam ya ujiannya. Nah, final term. Nah, itu kalian kalau mau ujian, pasti kalian akan belajar dulu, mempersiapkan. Kemudian sesudah belajar, kalian mau bubuk, mau tidur malam, kalian pray to God, pray to Jesus. Tuhan berkatilah semua yang sudah kami siapkan, semua yang sudah kami pelajari, sehingga kami dapat mengerjakan dengan baik besok ulangannya. Gitu kan? Nah, kemudian kalian berkeyakinan bahwa Tuhan akan membantu karena kalian sudah belajar dengan maksimal dan berdoa kepada Tuhan untuk minta pimpinan Tuhan dalam mengerjakan soal-soal besok di ujian. Nah, itulah iman. Nah, Kak Budi ada mau cerita sedikit. Satu cerita lagi, bukan Bapak Nuh ya. Jadi seorang anak kecil. Anak kecil ini bernama Hattie Mae Wyatt. Nah, orang bule ya, bukan orang Indonesia lah. Namanya Hattie Mae Wyatt. Di Amerika sana, tepatnya di kota Philadelphia. Nah, kalian mau dengerin ceritanya ya? Simak baik-baik ceritanya. Ya, tadi kisah tentang seorang gadis yang berumur 6 tahun. Namanya adalah Hattie Mae Wyatt. Ini fotonya. Nah, masih kecil ya. Pada saat itu 6 tahun itu berarti SD kelas 1. Dia mau pergi ke Sunday School, ke sekolah minggu. Waktu itu karena belum ada COVID, jadi sekolah minggunya offline, datang ke gereja. Tapi di Philadelphia ini, gerejanya itu tidak besar, melainkan gerejanya kecil. Nih, seperti gambar ini. Nah, orang-orang yang mau ke gereja jumlahnya banyak, sehingga Hattie kecil tadi itu, little girl itu, gak bisa masuk ke dalam gedungnya. Kemudian dia bersedih, Tuhan, aku gak bisa ikut kebaktian karena gedungnya sudah terlalu penuh, sesak dengan orang-orang, dengan teman-temanku yang lain yang badannya lebih besar. Dia karena kecil gak bisa masuk ke dalamnya. Dia bersedih nunggu di depannya gereja. Kemudian sesudah kebaktian selesai, Hattie tadi nggak bisa ikut kebaktiannya ya, jadi dia di luar gedung gereja. Kemudian pendetanya, yaitu Pak Conwell, itu keluar dari Russell Conwell ya namanya, itu keluar dari gedung gerejanya dan dia melihat ada seorang gadis yang sedang menangis, yaitu Hattie Wyatt tadi. Dia bertanya, Hattie kenapa? Dia belum tahu namanya. Anak kecil, kenapa kau menangis? Pak Pendeta, aku nggak bisa masuk ke dalam gedung itu karena badanku masih kecil dan tadi aku lihat penuh dengan orang-orang. Aku takut nanti kalau masuk kedempet, kegencet kanan kiri ya, karena dia badannya masih kecil. Nah, kemudian Hattie ini bertekad kepada pendetanya, kapan ya kita punya gedung yang jauh lebih besar dari gedung ini, much more bigger.
Nah, supaya bisa menampung teman-teman semua, walaupun misi kecil, baik yang besar, untuk kebaktian sama-sama di sekolah minggu. Seperti kalian di GKI Sulung, bisa rame-rame kebaktian, itu merupakan anugerah dari Tuhan. Tapi kita belum bisa ya sekarang ya, karena kasus COVID-nya lately misi naik, akhir-akhir ini misi naik, tapi puji Tuhan sekarang udah turun. Nah, jadi akhirnya Hetty tadi bersedih, tapi dia gembira lagi karena dia mempunyai semangat, dia mempunyai iman bahwa suatu saat gerejanya itu akan berubah menjadi gereja yang lebih besar gedungnya, dan semua teman-temannya, bahkan Hetty sendiri, bisa ikut kebaktian di dalamnya. Nah, setelah itu 2 tahun kemudian, di tahun 1886 itu Hetty itu mengidap penyakit. Penyakitnya itu cukup ganas, sehingga akhirnya Hetty kecil tadi meninggal. Berarti di usia 8 tahun dia meninggal. Nah, adik-adik, 8 tahun itu berarti misi kelas kurang lebih kelas 3 ya. Nah, kelas 3 dia meninggal. Dia meninggal, kemudian di pemakamannya Pak Pendeta tadi, Russell Conwell, datang ke pemakamannya si Hetty tadi. Mamanya Hetty, ibunya Hetty, kemudian menyerahkan sebuah kantongnya kepada Pak Pendeta. Kantongnya ini diserahkan kepada Pak Pendeta. Nah, kantongnya ini tadi berisi uang koin. Pada saat itu ada uang kertas, ada uang koin. Seperti kita sekarang ya, ada uang kertas, ada uang koin. Gede mana uang kertas sama uang koin? Nah, pastinya gede uang kertas ya. Hetty tadi menyimpan 57 sen uang koin. Nah, dari 57 sen ini dia tulis surat bahwa dengan tabunganku tiap hari ini aku mau bagikan untuk gerejaku, yaitu Baptist Church namanya di Philadelphia. Suatu saat aku yakin tabunganku ini bisa membantu kontribusi untuk membangun gerejaku yang lebih besar dan lebih indah. Nah, kemudian Pak Pendeta tadi baca suratnya itu, dia terenyuh ya, dia terharu. Nah, dia terharu pada surat itu, dan dia bagikan dalam firman-Nya ke jemaatnya di Baptist Church. Akhirnya salah satu jemaatnya tadi itu punya kenalan seorang tuan tanah atau investor. Nah, kemudian investor itu dihubungin, dia akhirnya menghubungi Father Conwell tadi, menghubungi Pastor Conwell. Nah, setelah dihubungi, mereka berbincang-bincang, dan dia bertanya, apa yang kau butuhkan? Ya, kami sebetulnya hendak membuat sebuah gereja, tapi kami tidak mempunyai dananya. Untuk membuat gereja itu, untuk membangunnya maupun beli tanahnya. Tapi apa yang diperbuat oleh seorang pengusaha tadi ini? Oke, aku akan berikan tanahku di lokasi yang strategis ini di Philadelphia, di pinggiran. Kau bisa membangun sebuah gereja dari situ. Loh, tanahnya kan mahal karena di jalan besar ya, karena di lokasinya strategis bagus. Ya, kamu boleh membayarku dengan berapa, adik-adik? Berapa, teman-teman? Tanahnya itu dibeli dengan harga 57 sen yang dikumpulkan sama si Little Hetty tadi itu, sama si gadis kecil Hetty itu. Jadi bayangkan ya, iman dari seorang gadis kecil Hetty ini, dia nabung 1 hari 1 sen. Mungkin dia nabungnya ada yang 1 hari setengah sen. Perlu diingat 1 sen itu adalah 10% dari 1 dolar. Berarti nilainya itu kurang lebih 1.500 rupiah. 1 sen itu 1.400 sampai 1.500 rupiah. Jadi kalau dengan 57 sen itu cuma nggak sampai 100.000 rupiah. Bayangkan, kalian bisa beli tanah yang besar untuk membuat gereja yang sangat besar dengan uang 100.000 rupiah. Bukan uangnya yang hebat, tapi iman dan Tuhan yang hebat. Tuhan yang bikin semuanya itu terjadi, dan melalui seorang gadis kecil Hetty ini. Nah, ini kamu ditampilkan ya, bangunannya gereja yang Baptist Church ini, yang besar sekali ini. Bahkan dan sejak itu mulai banyak yang tergerak untuk menyumbang. Dengan gerakan Hetty ini, akhirnya gereja itu berekspansi, berkembang terus. Jadi dia bikin
universitas namanya Temple University, dan juga rumah sakit Temple Hospital. Bayangkan, dari iman seorang gadis kecil ini tuh. Kalian mau ya seperti Hetty ya, jadi dipakai Tuhan, dengan iman kalian bisa memindahkan gunung bahkan. Nah, kalian sudah lihat kan cerita tentang Hetty kecil tadi itu, bahwa melalui iman dari gadis kecil Hetty tadi, dia bisa membuat perubahan, gerakan perubahan, dan dapat membangun sebuah gereja yang indah dan sangat besar melalui hanya uang senilai 57 sen tadi itu ya, yang mungkin kalau dikonvert ke sekarang lebih kurang adalah 100.000. Nah, teman-teman di sini mau ya seperti Hetty kecil tadi itu, kita mau punya iman yang besar, kita mau berharap pada Tuhan, walaupun di tengah kesulitan, di serba situasi yang sulit ini, ya di pandemi ini, tapi kita tetap mau berharap pada Tuhan. Kalian juga mungkin ada yang mengeluh dengan belajar daring, bosen, nggak ketemu teman, dan sebagainya, tapi kalian yakin dan tetap berpengharapan pada Tuhan, bahwa iman kalian tetap hanya satu, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita mau buka ayat hafalan, yaitu di Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ya. Yuk. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ulangi lagi ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itulah iman. Jadi kalian tuh mungkin beda-beda pengalaman imannya, tapi kalian yakin bahwa kalian harus tetap berpengharapan dan tetap memelihara iman dan keyakinan tersebut pada Tuhan Yesus Kristus. Yuk, kita mau akhiri firman hari ini ya. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin kami dalam firman hari ini. Kita mau belajar lagi tentang Nabi Nuh dan seorang gadis tadi yang bernama Hetty, yang mau mempersembahkan imannya, bahkan walaupun di kondisinya yang sakit, dia tetap mau menabung Tuhan untuk sesuatu yang dia cita-citakan, yaitu dan dia berpengharapan dan beriman kepada-Mu saja, dan akhirnya dia dapat membuat sebuah gereja yang indah dan besar. Kami mau seperti gadis kecil ini Tuhan, kami mau memiliki iman yang mau taat dan mau sungguh-sungguh berharap hanya padamu Tuhan, walaupun di dalam masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini Tuhan. Juga kami teringatkan teman-teman kami Tuhan, mungkin yang tidak dapat kami temui, kiranya Kau tolong dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, see you guys.